bedanya 330, 320 apa. Posisi standar bener-bener jauh gantengnya. Dari grill gue udah ganti yang model Z4, sampingannya harusnya chrome. Gue ganti jadi hitam juga, jadi kayak mobilnya tuh serem. Pelek 65 juta nih. Warna silver. Lu repaint hitam. Gokil. Iya, gokil. Pelek original belum 65 jalan. juta. Langsung, belum kok jalan. nggak masuk nih warna. Langsung ya, lu repaint. masuk. Oke, balik lagi di Ramal Garage. Nah, kita udah lumayan lama banget gak syuting, baru syuting lagi sekarang, dan cuaca juga cukup sangat, gak tau gue ini mendukung atau enggak ya. Ini untuk kalau buat cedem. Cedem. Iya, ini mendung-mendung manja ya. Nah, di sini biasa gue ditemani sama Kemal Hadi Kusuma Dayat. Ada dayatnya belakangnya. Beda ya? Beda. Kemal Hadi. Nah, di sebelah sini udah langsung kelihatan ada BMW G20 yang 330. Kenapa kita udah lama nggak syuting? Nah, jadi gini, kita udah lama nggak syuting, bahan syuting bertambah, waktu kita yang berkurang. Iya, karena ya, ada beberapa hal yang harus kita kerjain, jadi baru sekarang kita syuting lagi. Bukan beberapa sih, banyak. Ya udah itu ntar kan kalau di sini langsung kelihatan ada BMW G20. Ini tahun 2021. Ini masih baru banget, kilometer juga baru sampai masih 100 km. Soalnya ini gua pakai cuma buat modif doang. Modif doang. Buat modif doang. Gitu. Ini belum pernah dipakai ada urusan apapun. Ini mobil belum sampai 1 bulan. Datang hari itu gua udah beli part-partnya. Sebelum mobil datang gua udah beli part-partnya kayak knalpot gua udah booking, knalpot dari Indojaya. Velg gue udah beli. Bentar. Sebelum mobilin datang, knalpot udah booking? Udah. Oh, jadi gue mobil datang jam 10 pagi, jam 2 sore gue langsung berangkat ke Indojaya. Langsung pasang knalpot full system, Valvetronic. Apa tuh mereknya? Indojaya, buatan custom Indonesia. Custom. Jadi produk Indonesia. Oke. Nah, di sini knalpotnya juga ada Valvetronic. Gue mau jelasin sedikit knalpot Valvetronic itu apa. Jadi Valvetronic itu knalpot yang bisa diberisik atau enggak. Oh, jadi bisa diatur lah gitu bisa ya? Bisa diatur. Nah, jadi karena buat di BMW atau di mobil-mobil tuh pasti ada cold start. Cold start tuh itu buat di BMW G20 ini udah lumayan sangat mengganggu. Berisik banget. Nah, jadi kita cari cara supaya nggak berisik saat cold start itu kita pasangin Valvetronic knalpot. Jadi dia meredam suara. Jadi pas mau cold start tuh diredam dulu suaranya. Iya, jadi ya itu sih tergantung sama ownernya ya? Iya, ownernya. Jadi selera suka berisik atau enggak. Mungkin kalau gue sih seneng berisik ya, kalau lagi jalan gue pasti buka berisik gitu. Nah, di sini selain knalpot, hari itu juga gue udah langsung beli velg Forstainer. Ya, itu velg tuh ukuran? Ring 20. Ring 20. Depan belakang tuh. Original, iya. Original dong. Harga 65 juta. 65 juta guys velg. Jadi ini tuh gue sedikit mau jelasin modif yang lumayan simple tapi ngerubah semuanya. Karena ini bener-bener kalau lu merhatiin nih mobil pas datang, kalau lu merhatiin masih standar, gak ada serem-seremnya. Gak ada. Ya, ini kayak biasa aja gitu mobil BMW sedan. Tapi setelah gue modif, ini gue tahu perasaan gue. Ntar gue kasih perbandingan ya, standarnya sama enggak. Ada fotonya. Ini karbonnya, grillnya, velgnya, knalpotnya, terus diffuser belakang itu kayak ngerubah banget, jadi ganteng banget menurut gua. Karena apa ya, walaupun cuma kecil-kecil gini tapi bikin manis. Ini tuh gua sediain budget buat mobil ini tuh under 100 juta. Tapi udah jadi kayak gini. Udah jadi gini ya. Signifikan banget. Kita modif yang proper ya, yang nggak asal beli ini yang murah, yang gimana-gimana. Gue pengen sesuai. Mobil ini tuh barunya di 1,2 M. 1,2 M harganya. Masa kita pakai barang-barang yang kualitasnya yang bagus-bagus juga. Di sini karbon juga, gue pakai di lips depan karbon, side kirt juga karbon, belakang diffuser juga karbon, ada ductile-nya juga karbon, knalpotnya juga
karbon. Karbon. Nah, Tadi gue lihat tuh knalpotnya karbon. jadi ini gue tuh ya menyatukan warna aja dari warna putih ke warna mirip-mirip karbon ya. Oke. Karena velg juga tadinya warna silver mal. Tadinya Tadinya orinya silver. Oh, maksudnya pas lu beli velg itu silver velgnya? Oh gitu. Ini tuh gue kan udah beli velg ya sebelum mobil datang. Jadi hari itu tuh gue langsung dua komponen yang langsung gue pasangin. Oh. Velg gue langsung pasang karena udah ada bannya juga. Knalpot juga langsung selesai. Hari itu tuh selesai velg sama knalpot. Langsung kita kerjain, baru selesai jam 2 malam. Itu tuh hari itu baru turun mobil langsung kita selesaiin. Velg 65 juta nih. Warna silver. Lu repaint, hitam, gokil. Iya, gokil. Velg original Belum 65 jalan, juta. langsung, Belum kok jalan. nggak masuk nih warna ya. Langsung lu repaint? Masuk. Gua Gila. masukin ke warna sebenarnya bukan hitam. Kayak metal gun, cuma Gun lebih metal. gelap. Gun metal, sorry. Gun metal. Cuma lebih gelap lagi. Lebih gelap. Jadi kita langsung jelasin itu sih cuma yang selewat-selewatnya doang ya. Gua jelasin langsung nih. Gua nggak mau menjelaskan spek mesin atau apa karena udah pasti udah banyak yang ngejelasin di sini. Gua mau jelasin modif apa ya? Simple Selera anak muda, simple yang nggak terlalu banyak kelihatan tapi ngerubah banget bentuk. Ya. Nah, jadi kita mulai pertama gue mau jelasin sedikit tentang mesin. Oke. Bedanya 330, 320 itu apa? Dari sektor mesin sih sama, mereka tuh berkapasitas 2000 cc turbo. Nah, bedanya horsepowernya beda, walaupun mesin sama tapi horsepowernya beda. Kalau di 320 tuh horsepowernya 181. 181. Di sini 250, beda, hampir beda 100 horsepower. Jauh ya? 258 dengan torsi 400 Nm. 400 Nm. Itu sebenarnya mesinnya sama, turbo sama, tapi yang membedakan adalah ECU-nya. ECU. Nah, gua nggak paham tapi harganya lumayan jauh. Kalau di 320 tuh harganya di 950-an. Di sini 1,2 M. Dari body kit beda. Kalau ini udah di M Sport. Body kit dari apa namanya? Fog lamp, body kitnya beda. Grillnya beda ya? Grillnya sama belakang nggak ada ductile bawaannya kalau yang 320, yang ini udah ada ductile dan bumper belakang juga beda. Nah, jadi yang ngebedain tuh ECU, apa sih namanya, sunroof, bumper depan dan apalagi velg. Itulah pokoknya yang membedakan. Nah, kalau modifnya di sini gue cuma taruh velg ring 20 depan belakang dari Forstener mereknya. Lebar depan 9, lebar belakang 10 dengan ET 38. Dibalut dengan ban. Ini sih gua pikir masih sementara ya karena waktu itu gue cari ngedadak yang ada ukuran buat velg ini dan supaya gue dapat fitmentnya tuh gue pakai PHI Accelera. Nah, PHI ya. Dengan ukuran yang belakang 275/35 dan depan 245/40. Lumayan beda jauh tuh. Jadi gue nyari fitmentnya tuh pas. Ini mobil menurut gue udah fitmentnya pas. Ini nggak diceperin tapi udah tipis banget. Iya. Pas Emang lah ya? pas banget. Pas banget lah ya. Alhamdulillah gue dapetin fittingannya pas nih. Nah, depan kita langsung lihat, gue cuma nambahin lips kecil karbon tapi ini manis banget. Yang samping gue pakai side gearsnya juga tambahan karbon. Karbon juga. Belakang juga gue ganti, diffusernya pakai karbon. Karbon juga. Knalpotnya juga gue tailpipe-nya. Tailpipe-nya karbon juga. Karbon juga dari Akrapovic. Akrapovic. Kalau tailpipe-nya gue pakai Akrapovic. Lumayan. Nah, harga modifan ini berapa nih? Dari mulai lip, side skid, diffuser, tailpipe, itu berapa? Gue sih range-nya aja deh, range-nya. Siapa kemarin tahu kan gue habis 75 jutaan. Total 70 dengan knalpot, velg. Knalpot, velg, ban, slip semua, Oh iya, gue lupa masukin harga ban. Kalau ban tuh
Di 10 jutaan berarti gue kurang lebih hampir habis 90 juta ya. 90 jutaan ya. 90 juta udah jadi kayak gini. Pokoknya tapi ini mobil under 100 juta customnya. Under 100 juta pokoknya. Tapi udah ngerubah banget dari posisi standar bener-bener jauh. Gantengnya. Dari grill gue udah ganti yang model Z4. Di sini grillnya gue ganti. Terus sampingannya harusnya chrome. Gue ganti jadi hitam juga. Jadi kayak mobilnya tuh serem. Serem ya. Gue udah ngilangin sisi apa ya sebutannya, elegannya. Luxury-nya hilang jadi sport gitu. Iya, gue rubah jadi kayak udah sport banget. Tapi sport dalamnya buat interior ini warnanya coklat. Coklat. Karena nggak ada lagi, karena di BMW tuh yang 330 warna putih, sisa ini. Gue sih sebenarnya nyarinya warna hitam dalamnya. Nah dari segi spion juga udah gue rubah. Ini custom, gue rubah ke karbon juga. Terus ada variasi-variasi jadi tajam gitu kan, harusnya lurus facelift lah ya, facelift lah ya tajam. Enggak, bukan facelift ya. Apa tuh? Ya pokoknya custom lah biar mirip-mirip M3-an gitu. M3-an. Ya. Terus dari velg, lips udah semua, knalpot udah semua. Mungkin gue jelasin harga-harganya kalau kalian mau tahu ya. Harga-harganya nih. Dari lips dulu deh depan. Lips pokoknya sepaket sama ductile sama spion karena karbon agak lumayan mahal ya memang. Gue habis di kira-kira 16,5 apa 17 gitu. Hampir 17 lah ya. 17 juta lah ya. 17 untuk lips, grill. Oh enggak, grill pisah. Grill pisah. Itu cuma lips, set kit, diffuser, sama ductile sama knalpot. Nah kalau dari grill gua ambil harganya 2 juta. Grill 2 juta. Grill 2 juta, terus velg gua ambil harganya 65 juta. Bannya kira-kira 10 juta. Terus knalpot gua habis 17 juta. Udah itu doang sih sebenarnya. Doang ya, tapi berubah banget ya. Rubah banget dari standar. Gua nggak tahu kenapa emang BMW tuh gampang banget buat dimodif. Kalau lu memang nyari mobil yang bisa dimodif tuh udah nggak salah lagi di BMW seri 3. Itu karena mobil anak muda bisa pakai, orang tua juga sangat bisa pakai. Sangat bisa. Ini mobil larinya kencang banget mah. Kencang banget. Mungkin ya karena bedanya juga harganya lumayan jauh sama 320. Ini mobil gua coba ya, gua kan berarti gua doang nih yang pakai mobil ini ya. Selama ini larinya kencang banget. Kencang banget. Kencang banget. Nah, mungkin reviewnya segitu aja nih dari gue yang dimodif-modif dari gue. Ada pertanyaan lagi nggak dari lu? Nah, lu juga kan punya nih BMW 320. Yang lama ya? Yang lama. Yang ini sebelum ini masih serinya N20. Rasa dipakainya tuh lebih nyaman mana? Lu lebih pede pakai yang mana sih? Tapi gue udah tahu sebenarnya jawabannya, cuman gue pengen tahu dari lu aja. Kalau pede ya? Iya. Kalau pede ya jelas gue pakai mobil inilah. Mobil ini? Inilah, ini masih seger banget. Seger banget. Mau gimana pun juga gantengan mobil ini dibanding mobil gue. Karena mobil gue ya udah lumayan ada umur lah ya. Tapi kalau dari mesin, sekarang udah gue rubah tuh mobil gue. Oh iya, dekat-dekat lu remap ya? Gue udah remap, gue udah dapet 300 HP. Di mobil 250, dari standarnya 181 gue rubah jadi 300 HP. Ngeri. Jadi mau nggak mau masih kencang mobil gue yang itu sekarang. 300 HP boy. 300 HP. Walaupun kalau gue buat balap masih menang itu. Lu masih pede itu kalau lari ya? Masih pede itu jauh. Okay. Karena 50 HP itu sangat-sangat perbedaan yang lumayan jauh loh. Gitu. Kalau dari PD, kalau harga sih ini itu mobil harganya. Karena kan pasarannya 350-an ya. 350-an lah. 4 kalinya berarti. 4 mobil itu seharga 1 mobil itu. Memang kalau Eropa gak tahu kenapa harga tuh pasti jatuh banget jatuh ya. Harga jualnya ya. Harga jualnya jatuh banget, tapi lu tuh bakal ngedapetin sensasi fun drive yang pertama. Dan yang pasti lu turun dari mobil tuh ya BMW nih bos gitu kan. BMW nih bos. Senggol lu kalau main di Jakarta waduh gitu. BMW. Beda kalau misalnya lu dapet mobil yang seharga sama ini di Jepangan. Beda sama Eropa. Gak tahu kenapa begitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin udah cukup. Nah, segitu aja ya reviewnya. Ya mungkin kalau ada salah-salah gue atau gimana silahkan boleh di komen di bawah. Kalau menurut gue review simple di bawah 100 juta tuh mobil ini. Nah dan mungkin ada saran kan nih diapain lagi mobil ini, nanti komen. Nah untuk teman-teman yang nyari mobil second berkualitas bisa ke Kawan Autocars nih, nanti ada di sini Kawan Autocars. Nanti juga kalau mobil ini udah bosen gue jual ke Kawan Autocars. Oke. Kalau cari mobil second berkualitas ke Kawan Autocars, kita treat lu sebagai kawan. Dengan harga kawan juga. Harga kawan. Udah pasti kan kalian tahu kalau misalnya di showroom lain pasti harganya ya harga orang lain. Kalau ini harga kawan. Harga kawan. Lu bisa dapetin dengan harga yang sesuai. Di situ
mobilnya juga kita nggak asal-asal cari murah kita beli, enggak. Di situ kita bakal ngelewatin proses yang namanya pengecekan bener kita. Tanpa ada tabrak, tanpa bekas banjir, pokoknya aman. Lu rasain ya masih kayak mobil baru lah, gue jamin sih. Siap. Siap, mungkin segitu aja ya. Oke, cukup. Thank you buat semuanya. Jangan lupa apa? Like, comment, share, and subscribe. Gitu. Eric King, jago bos. Jargonnya jago bos Eric